Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, setelah salat subuh kita bisa baca-baca berita di Amerika. Terus kira-kira di akhir April ini apalagi yang terjadi? Mari kita lihat dulu pasar Amerika, saham-sahamnya, lalu kita cek pasar saham Indonesia. Mudah-mudahan memberikan masukan atau mengejas sedikitlah psikologi dan persiapan kita menghadapi market pembukaan pasar saham Amerika pagi ini. Baik, kalau kita lihat market pasar Amerika, mereka menghijau ya. Jadi luar biasa, walaupun ada yang beberapa memerah, yang paling dalam ya United Health dari kesehatan karena mereka sudah naik tinggi sebelumnya. Oke, dan kita lihat di sini menghijaunya ada berita soften Bapak Ibu. Kalau kita baca berita di Amerika, agak perang dagangnya agak soft, eh, seperti mengulur waktu ya, Bapak Ibu. Nanti kita lihat di sini, kita Microsoft ya, teknologi menguat umumnya, semiconductor memerah kecuali Nvidia ya, Avgo memerah, Qualcomm memerah, lalu finance menghijau, komersial mix ya. Ini nanti ada berita tentang mobil ya, otomobil, lalu yang lainnya cukup signifikan lah. Ini minyak sedikit jatuh Bapak Ibu. Tidak, itu nanti kita akan lihat langsung ke pasar sahamnya. Kadang-kadang kita lihat begini, karena dia hijau, ternyata opening gap up dan dia candlenya candle close ya, close-nya merah gitu. Itu perlu kita perhatikan langsung ke chartnya. Financial juga menghijau ya, jadi sentimennya kita lihat ya mungkin kita agak sentimen positif juga. Tapi kita lihat dulu beritanya. Jadi berita di Amerika memang ter terdeteksi soften ya sambil menunggu laporan keuangan mungkin atau laporan ekonomi. Dari pihak Menteri Keuangan Amerika menyatakan bahwa sekarang ini Amerika lebih soften, tergantung Cina kan. Jadi Cina apakah dia mau mendeeskalate supaya tidak terlalu tinggi tensi perang dagangnya. Terus Cina juga di pertemuan BRIC mengatakan kepada teman-teman orang yang sedang nego dengan Amerika, jangan mau dibully, jangan mau diinjak, jangan mau diminta itu. Amerika tuh memang begitu, dia mau nekan sana nekan sini demi keuntungan mereka menunjukkan super power. Begitu. Jadi di pihak Amerika mengatakan, "Oi, sekarang Cina tergantung kalau Cina nggak mau mengalah, maka akan tinggi lagi gitu." Jadi memang berdua muka. Sementara di satu sisi kita lihat memang Amerika berusaha menyelesaikan satu-satu dengan nego, dengan Indonesia, dengan Vietnam, dengan Jepang, dengan yang lain-lainnya. Nanti kalau tinggal lawan satu-satunya Cina kita tidak tahu ya, maka kita perlu antisipasi. Pendorong kuatnya adalah strong dan surprise banyak yang beat expectation-nya, Q1 financial report-nya. Jadi umumnya bagus-bagus gitu. Lalu ya secara umum pasar saham Amerika naik tinggi. Minyak ini, biasanya minyak ini adalah leading detector kalau mau ada resesi ya. Jadi oil drop, jadi banyak drop dia ya. Kalau resesi memang harga minyak jatuh. Ini terkait dengan perang dagang ya, sedang ada nego. Terus ini yang berita dalam negeri Amerika membuat pergerakannya naik adalah Amerika kasih dispensasi lah untuk automaker ya. Jadi nanti ada chartnya. Kalau Amerika automaker untuk pabrik mobil ya, pabrikan mobil di Amerika ini dengan tarif ini kena banget mereka. Jadi eh, impor baja dan lain-lainnya itu langsung terdampak dan langsung banyak ke serikat kerja ya. Oke, kita lihat ini dia maksud saya. Jadi ini kalau potensial namanya untuk apa before tax-nya, profit equity before tax, profit sebelum pajaknya. Kalau dari tarif memang yang yang paling terdampak adalah saham-saham yang mesineri ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia pakai mesin belum electrical, dia kena banget ya. Kalau Tesla dampaknya tidak terlalu banyak karena kan yang terdampak itu impor baja dan aluminiumnya. Kayak GM itu paling besar, maka cukup dikhawatirkan Ford juga. Jadi
Trump memberikan dispensasi atau pengurangan tarif lah. Jadi mereka sentimennya bagus gitu. Pasar saham Indonesia, jadi kemarin ada berita juga dari Menteri Investasi Rosan Ruslani bahwa LG masih ingin investasi di Indonesia ya untuk baterai listrik. Lalu Rosan Ruslani juga mengatakan bahwa investasi. Lalu yang perlu diperhatikan adalah masih sama Bapak Ibu ya, earning, laporan keuangan Q1 yang belum full year, terus dividen dan mungkin di dalamnya secara senyap ada aksi buyback hingga masih bullish. Lalu nanti bulan Mei ya kita akan lihat lagi lah apakah sell on May and go away akan ada. Itu dulu pagi ini, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot kita. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Nanti link saya masukkan ke dalam deskripsi video. Pertama yang kita lihat adalah bagaimana Dow Jones. Kita cek dengan VPA DJIA. Apakah dia sudah ekstrim ya? Tapi naikannya juga bagus ini Bapak Ibu. Dia bodinya juga full. Hanya saja volumenya memang rendah ya. Volumenya rendah. Saya nggak tahu kenapa ini, tapi di atas ini mungkin ada supply. Dia masih bisa mengejar gap yang di atas. Oke, kita cek speedonya dulu. Speedo DJIA. Speedometernya grid ya. Jadi memang demand-nya lebih besar daripada supply. Tapi masih tanggal 28 ya. Nanti harus dicek lagi lah. Kita cek dengan VPA Apple. AAPL. Bagaimana dengan Apple? Apple ya sama menguat juga volumenya ini Bapak Ibu ya, perhatikan. Nah ini kalau volume ini mungkin saya nggak tahu bagaimana pola di Amerika, apakah selalu tutup gap karena gapnya ada di atas. Lalu kita lihat VPA Amazon, AMZN. Kemarin belum ada, harusnya hari ini sudah ada. Maksudnya dia sudah ada harusnya, tapi tidak fresh. Ya, Amazon, Bapak Ibu. Amazon ini juga mereka ada pembicaraan spesial ya, Bapak Ibu. Terkait dengan, karena banyaknya barang-barang impor retail di Amazon. Costco juga. Nah ini, dia ada gap, tapi dia opening gap up ya, Bapak Ibu. Kemarin merah, opening gap down. Terus dia coba up ke atas, spesialnya volumenya bagus, dia akan ada pembicaraan. Terus kita lihat VPA Nvidia. Kita lihat Nvidia untuk semikonduktor, nanti AFGO juga. Nvidia sama ya Bapak Ibu, dia volumenya rendah, candlenya kecil, tidak terlalu besar, tidak ada sinyalnya. Ini seperti menunggu sesuatu. Kita lihat dengan AFGO lah, VPA AFGO, semikonduktor juga. Enggak, belum fresh lagi ya, maaf ini. AFGO seharusnya sudah ada, tapi nggak apa-apa. Kita cek dengan VPA JP Morgan, JPM. JPM. Ya, JP Morgan sama ya volumenya Bapak Ibu. Jadi ini patut dicurigai kenaikannya dengan transaksi yang rendah. Ya. Kita lihat dengan Visa, VPM. Sambil cek ya, Visa ada nggak ya? Ya, Visa ada ya. Visa naik ke atas, ini nggak ada gap nih Bapak Ibu. Bisa sampai $351. Kita lihat VPA, saya juga lupa juga kadang-kadang. Yang pastinya Tesla lah, TSSLA. Karena saya punya saham di Tesla ini sudah masuk. Karena dia wyckoff nya rapi. Oh, alhamdulillah nih. Sentimennya bagus. Tesla ini the best time for buying ya Bapak Ibu. Ya, jadi target jual sepertinya saya akan set di sini. Saya belum cek lagi, itulah ya. Belum cek. Jadi ini adalah marking down, akumulasi. Kalau dia naik kali the best time for buying.
Dia akan turun dulu second chance to buy, maka dia naik. Mudah-mudahan wake off-nya berjalan juga. Volumenya walaupun di bawah rata-rata tapi tidak low ya. Kita lihat VPA Sun Oil. UNH ada nggak? United Health. Kesehatan yang jatuh nih. Ya, United Health kemarin udah naik tinggi, jatuh dalamnya. Jadi memang kalau kenaikan ini crawling nih. Istilah crawling itu dia udah ada tanda-tanda mau jatuh tapi dia tetap naik. Ah, itu jatuhnya dalam itu Bapak Ibu ya. Sekarang dia merah jatuhnya dalam United Health. Dari VPA Ocean Mobil SOM untuk benchmark harga minyak ya. Hijau dia, tapi volumenya rendah. Kita lihat dengan VPA apa lagi? Walmart dulu, WMT. Walmart juga banyak barang-barangnya dari Cina ya. Walmart kita lihat, iya volumenya rendah nih, ini berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia crawling begini, jatuh ya. Ini crawling nih, naik, tapi naik rapat, boom, jatuh gitu ya. Ini juga crawling, dump, jatuh. Volumenya rendah. Pada suatu saat dia kalau ada ledakan, kalau dia crawling itu, kalau ada tiba-tiba lonjakan volume merah, bisa jatuh. Ini kalau lihat Walmartnya sahamnya naik, volumenya jatuh. Ini berbahaya ya Bapak Ibu antara volume price analysisnya. Ke satu lagi Lilly ya. VPA LAY untuk kesehatan. Apa teknologi kesehatan dia? Vaksin kalau nggak salah LAY ini. Sama, semua rata-rata seumumnya mereka volumenya rendah ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat composite kita, VPA composite terakhir. Kalau secara sentimen positif Bapak Ibu ya, laporan keuangan juga umumnya rata-rata ada yang sesuai ekspektasi, ada yang bagus. Nah, composite yang perlu diperhatikan, dia mulai crawling pelan-pelan kecil-kecil di upper downtrend. Terjadi churn, artinya sahamnya naik tapi supply-nya masuk. Ada gap dan kita mau masuk bulan Mei. Jadi kalau dia jatuh ke bawah, kita harus siapin cash ya. Jadi kalau crawling itu memang begitu. Crawling itu istilahnya merangkak ya Bapak Ibu. Merapat di atas upper downtrend. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sementara ini sentimen masih positif. Kalau ada saham naik dengan volume yang tidak signifikan, perlu berhati-hati. Kalau ada yang sahamnya tidak bisa naik, tapi volumenya tinggi, hati-hati itu profit taking ya. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.